الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لألباب الهجاء وخط عنهم من سماء الأكل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم سموس المعرفة حرأها منكسفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم جسمه مطهر منور من اسمه مكتوب مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدنيا نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada kesempatan ini kita masih dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam nikmat karunia hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan akan kewajiban kita yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula marilah kita sanjungkan keharibaan kita yakni nabiyuna wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta tabi'at pecinta umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Al-Fakir wasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti selalu melaksanakan akan perintah-perintahnya dan menjauhi tentang larangan-larangannya. Juga takwa yang menumbuhkan di dalam peribadian kita untuk mengutamakan diri kita di dalam kita beramal, terutama beramal di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertakwa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yakni salat Jumat, di mana hari Jumat adalah merupakan hari yang beristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang agung yang diagungkan oleh Sang Maha Agung yakni Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala seseorang. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan mewafatkan Nabi Adam dan menurunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang di mana seseorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di mana dia memohon untuk kepada Allah untuk berbuat maksiat dan untuk memutuskan silaturahim. Inilah yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari di mana tersebut, hari di mana Allah melipat gandakan pahala seseorang di mana beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul katakan, al-Jum'atu hajjul fuqara. Jumat ini adalah merupakan hajinya orang-orang fakir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka dengan itu
Jangan samakan hari biasa, hari Jumat dengan hari-hari biasa. Secara kita berkelakuan, beramal dan berpakaian, jangan kita samakan dengan hari-hari biasa. Karena di hari Jumat merupakan hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberangkatan kita di hari Jumat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, khusus malaikat di hari Jumat tersebut. Malaikat bertugas di pintu masjid-masjid, yang dimana malaikat tugasnya mencatat setiap seseorang masuk ke masjid dengan beberapa mana manjilah, di mana seseorang masuk di waktu awal di hari-hari Jumat akan melaksanakan sholat Jumat, maka seseorang seumpama dia menghadiahkan satu ekor onta yang besar. Langkah kaki keduanya, jajaran yang kedua manjilah yang kedua yang dicatat oleh malaikat, di mana sekelompok orang masuk ke dalam masjid di waktu yang keduanya sama dengan dia mensedekahkan seekor sapi. Di waktu ketiga sekelompok orang yang masuk dicatat oleh malaikat, di mana masuk ke masjid untuk melaksanakan Jumat, maka seakan niscaya seseorang tersebut menghadiahkan seekor kambing. Dan di waktu yang keempat, seumpama seseorang melangkahkan untuk melaksanakan sholat Jumat di pintu tersebut, dicatat oleh malaikat seumpama dia menghadiahkan seekor ayam. Dan di di waktu terakhir yang dicatat oleh malaikat, di mana seseorang melangkahkan untuk masuk ke masjid melaksanakan salat Jumat, maka seumpama dia menghadiahkan sebutir telur. Maka bagaimana di mana seseorang catatan tersebut ditutup oleh malaikat, di mana seseorang melangkahkan kakinya ketika khatib udah naik ke mimbar, maka tidak ada catatan bagi orang tersebut keutamaan di hari Jumat tersebut. Sehingga Rasul katakan, salasatun lau ya'lamun nas ma fihinna larakadu al-ibil fi talabihinna. Tiga perkara katanya, kata Rasul, andai kata kalau tahu manusia yang terletak keutamaan fihinna di dalam tiga perkara tersebut, niscaya pasti orang tersebut akan memicu ontaknya untuk mensegerakan langkahnya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-azan, orang akan melaksanakan azan di waktu manapun, baik salat dhuhur, asar dan maghrib isya-nya, terutama untuk melaksanakan azan di salat Jumat. Yang kedua, wasaful awal, barisan pertama di mana melaksanakan salat terutama di hari Jumat. Yang ketiga, seorang tahu rahasia tentang keutamaan. Dengan tiga perkara tersebut akan mensegerakannya melangkahkan, memicu ontaknya, yaitu mana? Wal gudu ilal jum'ah, melangkahkan kakinya untuk melaksanakan salat Jumat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka dengan itu banyak sekali keutamaan di hari Jumat yang kita laksanakan, yang banyak rahasia. Di antaranya Rasul katakan, man tawaddo'a yaumal jum'ah fa ahsanal wudu summa atal jum'ah wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainal jum'ah ukhra wa jiyadah salasul ayyam wa man hasa faqad laga. Rasul katakan, barang siapa yang melaksanakan wudu dan seseorang tersebut wudunya untuk melaksanakan salat Jumat, maka ahsanal wudu, maka seseorang tersebut membaguskan di dalam wudunya, maka kemudian
dia datang untuk melaksanakan sholat Jum'ah dan mendengarkan khatib yang lagi khutbah dan diam di mana khatib lagi khutbah, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni bagi dosa orang tersebut di antara Jum'ah yang satu ke Jum'ah yang lain, bahkan Rasul katakan ditambah 3 hari pahalanya. Namun Rasul menasabkan tentang hadis tersebut, waman masal hasa faqad lago, barang siapa yang ketika khatib lagi melaksanakan khatibnya, khutbahnya, maka lantas seseorang yang hadir di Jumat tersebut hanya memutar-mutar kerikil, jangankan untuk berbicara, berisalah, hanya memutar-mutar kerikil, maka orang tersebut faqad lago, maka orang tersebut tidak ada Jumat baginya. Kenapa? Ketika seorang ulama ditanya, waman lago, apa lago tersebut, maka tidak ada Jumat baginya. Maka dengan itu, inilah bentuk perhatian kita untuk kita memperhatikan terutama di hari Jumat. Jangan samakan hari Jumat dengan hari-hari yang lain, untuk kita persiapkan sebelum di malam harinya, di hari Jumat, di sore, sampai inilah keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu merahmati diri kita, jangan sampai untuk kita meninggalkan Jumat yang begitu mulia tersebut hanya dengan karena udur untuk kita melaksanakan Jum'ah. Rasul katakan, man taraka salat Jumat min ghairi udin kutiba minal munafikin, barang siapa yang sengaja meninggalkan salat Jum'ah berturut-turut 3 kali, maka orang tersebut dicap sebagai orang-orang munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka dengan itu mudah-mudahan ke depan lebih kita memperhatikan dengan keutamaan di hari Jumat, agar kita mendapatkan selalu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan waktu-waktu hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terutama, sedikit lagi kita akan memasuki daripada bulan Rabiul Awal, ini bulan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berganti pakaian, lisan kita persiapkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dengan memperbanyak hati kita, membersihkan hati kita akan memasuki dalam bulan tersebut. Maka Rasul katakan, di hari Jumat dimanapun, terutama di hari bulan dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholaya alaya kulla yaumil jum'ah, barang siapa yang membaca setiap hari di hari Jumat, barang siapa yang bersalawat di hari Jumat, Rasul katakan samaniyata marrah, 80 balik, maka apa pahala bagi dia? Ghufira lahu dunuba samanina sanah, maka Allah ampuni dosa orang tersebut 60 tahun dosa-dosanya. Qila ya Rasulullah, kaifa salat alaik? Para sahabat bertanya, apa saja, salat mana saja yang engkau bacanya wahai ya Rasulullah, tentang salawat yang begitu pahala agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasul katakan di dalam hadis yang lain, salawat mana saja yang kita baca, cuman ada khususkan di dalam sabda yang tersebut ucapan Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi, yang dikatakan dengan salawat ummi yang dikhususkan. Maka dengan itu barang siapa yang membaca salawat tersebut 80 kali di hari Jumat, terutama di hari bulan di mana dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Rabiul Awal, dikatakan bulan Maulid, maka dengan itu detik-detik kita akan memasuki bulan Maulid. Marilah kita persiapkan diri kita. Kalau seseorang ketika masuk banyaknya tamu ke rumah kita, akankah kita merapih-rapihkan rumah kita? Maka dengan itu, karena kita akan kedatangan tamu yang begitu anggung,
yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan rumah kita, tempat ibadah kita menjadi tetamu menjumpai tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pun begitu pula kita akan mempersiapkan rumah kita dengan memperindah rumah kita karena akan ada kedatangan tamu yang agung. Maka sedikit lagi kita akan kedatangan tamu yang agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersihkan hati kita, bersihkan rumah-rumah kita, akan menjabut tentang pembedaan di antara hari yang agung tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, memberikan keberkahan umur kita. Tulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu memperhatikan. Amin amin Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu sami'an gharim aqulu qawli hada wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.